Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sohibur Rida dari Prodi Otomasi Perkantoran Akademi Komunitas Semen Indonesia. Di sini saya akan mendemokan aplikasi Orange RM dengan modul admin, time, dan performance. Pertama-tama buka localhost /orange HRM dan kemudian melakukan login dengan username admin dan password admin. Kemudian pada tampilan web awal ada modul admin, PIM, live, time, recruitment, my info, performance, dashboard, directory, maintenance. Ini sistem di modul admin, ada sistem user. Ini untuk menambahkan user yang bisa login di sini di OSRM. Employee name ini diisi menggunakan nama user, kemudian password yang diisi terserah, kemudian diisi dengan confirm password, kemudian klik save. Oh iya, untuk passwordnya disarankan menggunakan kombinasi huruf kapital, kemudian simbol dan number agar kekuatan passwordnya itu strong, jadi tidak mudah untuk dibobol orang. Nah, di sini modul Nah, di sini modul time digunakan untuk mengatur waktu jam kerja karyawan, atau bisa juga untuk cuti, mengambil cuti, atau juga mungkin bisa untuk mengecek jam kehadiran dan cek log pegawai karyawan. Ini first day of week untuk memilih hari. Kemudian select employee ini untuk melihat nama-nama user atau nama-nama pegawai. Anda ingin mencari nama siapa. Attendance, report, project info, time sheets. Project info ini untuk customer, untuk mengetahui jadwal seperti hari ini ada pertemuan dengan bapak siapa, ini untuk menambahkan customer. Dan kemudian nanti kalau kita menambahkan customers, di sini menambahkan name, kemudian deskripsi customersnya, nanti kita bisa membuat jadwal untuk bertemu dengan customer tersebut. Oke, kita skip. Nah, project info ini kurang lebih sama seperti customers tadi. Jadi kita bisa membuat project, nambah nama dari customer tadi. Jadi customer sama project itu saling berkorelasi. Customer itu lebih ke personal, jadi itu lebih ke orangnya. Kemudian kalau project itu juga dijabarkan nama projectnya apa, kemudian deskripsi projectnya apa, dan project adminnya itu siapa yang menjalankan. Nah, ini untuk menambahkan add project activity. Jadi itu tuh dijelaskan projectnya itu ngapain dan gimana, membuat apa, seperti itu. Nah, ini membuat project A. Ini untuk menamai nama projectnya tadi. Nah, ini untuk activity. Ini seperti kita kayaknya jadwal tadi. Kita bisa melihat jadwal pertemuan dengan customer.
Maaf ya teman-teman, paketan ini lemot. Nah, timesheet ini untuk mengetahui jam kerja dalam seminggu. Misal dari minggu satu, misal dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, ini ada project name, tanggal sekian ada project name sekian, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk jadwalnya, bisa mengatur jadwal jam pertemuan sekalian. Nah, ketika select employee kita mengetikkan suatu nama user, lah di situ maaf ya teman-teman, paketan ini lemot. Nah, timesheet ini untuk mengetahui jam kerja dalam seminggu. Misal dari minggu satu, misal dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, ini ada project name, tanggal sekian ada project name sekian, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika select employee kita mengetikkan suatu nama user, lah di situ akan tampil seluruh laporan mengenai dia, seperti dia tanggal, seperti dia jam masuknya jam berapa, kemudian jadwalnya jam berapa, tanggal sekian ada jadwal, tanggal sekian ada pertemuan dengan customers. Itu bisa dilihat dari timesheets itu tadi ya. Kemudian klik view. Nah, attendance my record ini untuk melihat track record kita selama 1 tahun. Nah, attendance konfigurasi ini kita bisa, ini jangan lupa centang ya, kemudian klik save. Aku gak tahu gunanya apa, pokoknya centang aja. Oke, siap. Oke, mantap. Nah, kalau sudah nanti munculkan video successfully save. Nah, ini untuk apa ya, pasang simpan ini karo pokok itu kurang lebih kayak ngono. Jangan lupa diisi tanggal-tanggalnya, serah diisi jam berapa, terserah, aku gak paham.
My attendance record ini seperti kayak note untuk mengingatkan kita klik jam sekian tuh ada ini. Nah, untuk melihat attendance record itu tadi, view, kita memilih view attendance record, kemudian klik nama user tadi dan tanggal kita yang buat tadi note-nya, kemudian klik view, maka akan tampil attendance record yang tadi kita telah buat. Untuk report juga begitu. Untuk project report nanti kita bisa mengetikkan project name seperti contohnya ini Sarah project A, project date range from tanggal 17 bulan 5 2020 sampai dengan tanggal 17 bulan 5 2020. Kemudian klik view, maka akan tampil laporan atau report dari project si Sarah yang tadi. Nah, ini ada aktiviti atau aktivitas dari Sarah. Nah, ini untuk employee report ini kurang lebih sama seperti yang attendance tadi atau project tadi. Kita memilih employee report, kemudian kita memilih nama employee atau user, kemudian kita memilih project name untuk Al, jadi dia bisa terlihat nanti sudah mengikuti project apa saja. Kemudian juga activity name-nya juga Al, project deadline, pilih tanggal yang telah dibuat tadi. Ini saya akan membuat contoh tanggal 17 Mei 2020 itu tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020. Kemudian klik view, maka akan tampil report atau laporan dari user Nur Lailiyah tadi. Ini yang tampilkan di employee report, yakni laporan project juga laporan employee. Nah, ini kita menggunakan user kedua yakni Gunadarma dengan project deadline tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020. Kemudian klik view, maka akan tampil report atau laporan tadi dari user Gunadarma tadi. Nah, ini untuk Nur Lailiyah tadi juga sama, temas kita summary report, kita klik employee name dengan nama user yang telah kita buat sebelumnya. Banyak ya, hari Nur Lailiyah, Gunadarma, Aijo, Soekarno, sembarang. Untuk job title pilih Al, subunit Al, employee status Al agar mudah untuk cari atau temukan. Nah, HRM ini aplikasi kepegawaian yang berbasis web. Jadi kita ini untuk aplikasi ini ditujukan untuk user atau karyawan perusahaan dan juga admin dipegang oleh HRD. Jadi kita bisa mengakses semua data-data hari cuti, jam masuk kerja, jam pulang kerja, penggajian karyawan itu lewat Orange HRM. Banyak perusahaan juga yang menggunakan Orange HRM karena dia sangat mudah dioperasikan karena berbasis web dan juga murah, tapi gak murahan ya. Nah, ini nah, kemudian kita masuk ke modul dashboard. Nah, ini subunit macam switchboard.
Jadi dia itu cuman basic kayak menu-menu. Nah, ini nanti ketika kamu klik live, maka akan muncul semua modul-modul di live. Jadi kita bisa kayak gimana ya, ketika kamu klik live, maka nanti akan tampil modul-modul yang ada di yang lain. Seperti contohnya sign live, kita menggunakan user Gunadarma. Live ya izin karena sakit. Kemudian ini from date, dia sakit dari tanggal 17 Mei sampai 18 Mei dengan durasi half day morning. Kemudian assign, jadi kita itu seperti mengajukan izin ya, seperti mengajukan izin kerja. Nah, successful assign, jadi nanti ketika admin membuka aplikasi Orange ARM ini, dia akan bisa melihat, oh si Gunadarma ini hari ini izin karena alasan tadi karena sakit. Nah, live list ini itu live itu apa itu? Film? Dulu. Apa sih? Nah, live ini seperti ini contohnya. Data-data di live list dengan date, employee name, live type. Nah, ini live list ini kita izin itu berapa hari. Seperti contoh ada kami itu izin itu menggunakan karena alasan apa, reject. Oh, ini tuh diakses untuk admin ya, jadi kita bisa melihat seperti yang tadi di unsigned leave itu, kita untuk mengajukan izin kemudian masuk ke live list sebagai admin, maka di sini akan tampil siapa yang akan melakukan izin kerja atau tidak masuk atau gimana. Jadi kita bisa mereject atau kita bisa mengkonfirm izin user atau karyawan tersebut. Nah, ayo cepet ayo. Gampang. Aku ini select itu lagi. Nah, ini Nurlailia timesheet, kita mengetikkan employee name, tidak mengetikkan nama user atau nama karyawan Nurlailia, kemudian klik view. Kalau aku jadi ya wow, masih ada. Nah, kemudian di sini, oh ini tadi itu menuju ke modul yang lain. Kita bisa melihat project-project dari karyawan tersebut, kemudian jadwal pertemuan, jam kehadiran, jumlah jam kerja, ya seperti itulah. Capek aku rek kenduru tapi tugasnya apa? Pusing ayo kok pakai dana murah, gue ini lemot nah, ini MyLive ini seperti yang tadi ya, untuk digunakan untuk admin, jadi kita bisa melihat siapa saja yang izin hari ini, kemudian keperluannya apa. Atau bisa juga menunda izin dari karyawan tersebut. Nah, timesheet ini kayak apa?
Ya Allah. Damai tanpa illicit kita bisa melihat jumlah keseluruhan jam kerja dalam 1 minggu. Jadi misal kita hari ini masuk jam sekian, pulang jam sekian, kemudian hari besok. Jadi itu seperti total jumlah jam kerja atau juga termasuk apa ya? Menurut untuk tanggal-tanggal project-project pertemuan dengan customer, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, mari bekel aku capek turu.